Kita ketemu lagi hari ini karena peristiwa Natal dan masih ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tapi dengan satu topik yang kita akan bahas hari ini. Nah, Kitab Lukas menuliskan bagaimana dia merangkaikan peristiwa demi peristiwa dan kemudian dia susun itu menjadi satu peristiwa yang tersusun dengan rapi dan dia sampaikan kepada Theophilus. Dia katakan dengan tujuan supaya orang mengerti dan punya gambaran yang jelas dan tidak salah dalam mengartikan peristiwa-peristiwa. Nah, saudara, belajar dari sini bahwa dalam kehidupan kita bahwa ada potongan-potongan puzzle yang sedang disusun oleh Tuhan. Nah, potongan puzzle ini harus tersusun tepat pada posisinya masing-masing. Kalau tidak ada di posisinya, maka tidak akan menjadi satu gambaran yang baik atau jelas. Nah, jadi kita perlu puzzle itu berada di posisinya. Nah, kalau kita melihat dalam peristiwa Natal, bagaimana Tuhan itu menyambungkan satu puzzle dengan puzzle yang lain. Kenapa Maria harus melahirkan di Bethlehem? Padahal jarak Nazaret dengan Bethlehem itu cukup jauh. Dan dia berangkat ke sana, peralihan dari musim panas yang sudah selesai ke musim gugur. Sehingga seringkali hujan gerimis itu bisa terjadi. Dan mereka menempuh perjalanan. Dan kondisi Maria waktu itu sedang hamil tua. Sulit. 150 km harus ditempuh dengan bisa berhari-hari karena kondisinya. Dan begitu sampai di Bethlehem dan kemudian ternyata tempat sudah penuh. Penginapan bukan hotel atau penginapan seperti zaman sekarang, hanya tempat yang disisakan oleh keluarga-keluarga. Karena Bethlehem itu kampung yang kecil, penduduknya tidak banyak. Nah, jadi pada waktu Maria dan Yusuf sampai ke sana, semua sudah terisi penuh. Hanya satu tempat yang tersisa, itu kandang. Dan tidak ada pilihan dan Maria harus melahirkan di kandang itu. Kira-kira 2 bulan kemudian mereka harus pindah negara, yaitu pergi ke Mesir. Dan itu tidak mudah. Yesus masih kecil. Dan mereka harus pindah. Kenapa harus di Bethlehem? Karena ternyata memang sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Mika pasal 5 ayat 1 berkata bahwa Bethlehem Efrata, dari tempat yang kecil itu, maka akan lahir seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Dan kenapa harus ke Mesir? Karena juga ternyata Tuhan juga pernah menyampaikan melalui Nabi Hosea. Hosea pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa dari Mesir kupanggil anak. Jadi daerah-daerah, kota-kota, peristiwa-peristiwa adalah satu yang Tuhan itu sedang susun, bagaikan puzzle yang tersusun. Dan dari Mesir kemudian dia harus pindah lagi ke Nazaret. Kenapa Nazaret? Karena nabi-nabi juga berkata bahwa Yesus adalah orang Nazaret. Jadi Yesus dibesarkan dari umur kira-kira 7 tahun sampai 30 dia ada di Nazaret. Nah, Tuhan mengatur pada waktu itu ide kaisar untuk mengadakan sensus. Sehingga terpaksa dalam tanda kutip Yusuf harus pergi ke Bethlehem. Kenapa? Karena 700 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi. Apa yang kita bisa pelajari dalam hidup kita sehari-hari? Rangkaian peristiwa demi peristiwa, kesulitan demi kesulitan, penderitaan, masalah, dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada satu puzzle yang Tuhan sedang susun dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengambil satu sikap bahwa apa yang kita alami hari ini adalah akhir daripada segala-galanya. Itu adalah bagian. Supaya kita bisa melihat gambaran yang jelas, mari, seperti kitab Lukas katakan bahwa mari peristiwa demi peristiwa itu kita coba rangkaikan. Kita sudah masuk di akhir daripada tahun 2020 ini.
Mari kita mau lihat bahwa 1 tahun sebelumnya, 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun sebelumnya, atau sepanjang tahun ini, ada rangkaian peristiwa demi peristiwa yang sebetulnya merupakan satu pasal yang Tuhan sedang tata, Tuhan sedang susun supaya kita dapat gambaran yang jelas. Jangan pernah kecewa dengan keadaan yang kau alami. Jangan pernah putus asa dengan penderitaan yang kau alami hari ini. Itu bagian dari satu pasal yang Tuhan sedang susun dalam kehidupan, supaya kita dapatkan gambaran yang jelas. Untuk itu, saudara, seperti Maria, dia memiliki hati yang lembut, hati yang terbuka. Dia tidak ngerti dengan apa yang sedang terjadi. Kenapa kok bisa dia hamil dengan kuasa Tuhan? Kenapa kok peristiwa dia harus melahirkan, menempuh perjalanan yang panjang sebelum melahirkan? Kenapa? Dan banyak pertanyaan yang lain. Dia tidak ngerti, tapi dia tidak menolak. Dikatakan dia menyimpan itu dalam hati. Dia memiliki hati yang lembut, belajar menerima satu keadaan untuk melihat rancangan. Kemudian Yusuf dikatakan dia seorang yang tulus hatinya. Seorang yang tulus hatinya adalah orang yang hatinya itu dia jaga. Hati yang lembut dan hati tulus. Ada bicara tentang hati dan hidup kita. Mari kita jaga hati kita. Orang lain tidak akan mungkin bisa jaga hatimu. Kau yang harus jaga hatimu sendiri. Nah, untuk itu jaga hatimu. Firman Tuhan juga katakan kitab Amsal, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan punya tujuan dan alasan yang jelas dalam segala sesuatu. Karena itu merupakan bagian dari rancangan Allah. Potongan pasal-pasal yang dia sedang tata. Hati yang lembut, hati yang tulus adalah orang yang mau menerima segala yang Tuhan izinkan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.